Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat bertugas kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, pegawai negeri sipil dan keluarganya dimanapun bertugas dan berada. Kami dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan keberhasilan dalam pengabdian kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya Rabbal Alamin. Para prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang dirahmati Allah, pada kuliah subuh ini kami akan menyampaikan tema tentang Isra Mi'raj. Manusia hidup dalam 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah merupakan harapan, impian, dan cita-cita. Dalam konteks itulah Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa masa lalu tetap relevan untuk kita jadikan acuan hidup kita di era milenium ini. Banyak peristiwa yang diceritakan dalam ayat Al-Quran, tetapi jarang sekali yang diawali dengan kalimat tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Para prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah langsung dari Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah salah satu keistimewaan sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa,
mengeluarkan zakat, dan menunaikan ibadah haji. Cukup dengan menurunkan wahyunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama masalul solati fid dini kama salir roksi fil jasadi." Kedudukan solat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam badan manusia. Maksud dari hadis ini adalah, jika manusia tidak punya tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki, barangkali masih bisa hidup. Manusia tak bertelinga, masih bisa hidup. Akan tetapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, maka ia tidak akan bisa hidup. Begitulah kedudukan sholat dalam agama. Para prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran sholat yang harus kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama, tawadhu atau rendah diri. Anggota badan yang paling kita hormati adalah kepala. Namun, kepala yang kita hormati manakala bersujud di hadapan Allah sama dengan telapak kaki kita, maka buang jauh-jauh sifat sombong pada diri kita. Karena bahaya dari sifat sombong adalah akan membuat dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas atau berbuat tanpa pamrih. Sebagaimana kita sholat, jika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, semua sudah karena Allah. Orang mau memuji atau tidak bukan soal. Yang penting hanya Allah. Begitu pula seharusnya dalam kehidupan nyata kita. Apa yang kita lakukan semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sholat memberikan ketenangan hidup. Manusia punya ambisi dan emosi. Jika orang lain memiliki sesuatu, kita menjadi ingin. Jika orang lain mampu, kita juga berkehendak. Itu wajar. Manusia pasti punya ambisi. Akan tetapi, emosi dan ambisi yang membludak tanpa dinetralisir akan menimbulkan psikosomatis, di mana orang disiksa oleh perasaannya sendiri. Para prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat yang khusyuk dan tepat waktu. Dan lebih utama lagi adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Semoga kita tetap dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat melaksanakan sholat dan mampu mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, agar kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.